selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Luar biasa. Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Agak nasib baik kalian ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada yang mengingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Krisda? Aku lupa, Pak. Oh, Krisda ingat, Pak. Kemarin itu kita belajar tentang memahami peralatan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan, Pak. Oke, ya benar sekali, Krisda. Kalau boleh tahu, apa saja peralatan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan tersebut? Bilang, tolong jelaskan peralatan konstruksi gedung dan jembatan yang ada. Menurut Gilang, beberapa jenis peralatan yang ada di konstruksi bangunan gedung dan jembatan dikategorikan menjadi dua, Pak. Yang pertama, alat berat dan alat ringan. Di mana alat berat biasanya membutuhkan waktu dan pekerjaan yang cepat untuk penggunaan serta memiliki harga tarif yang ditetapkan sesuai kontrak. Kalau untuk alat ringan, pada umumnya yang digunakan untuk proses konstruksi yang tersedia di lapangan. Misalnya palu, linggis, martil, dan lain-lain, Pak. Itu saja, Pak, yang saya ketahui untuk peralatan yang ada di konstruksi bangunan gedung dan jembatan, Pak. Oh, makasih Gilang untuk menjelaskan detail dari pembelajaran minggu lalu, yakni peralatan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang metode pelaksanaan estimasi biaya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, adakah yang Pas, Pak. Saya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, apa yang ditanyakan Ilja? Gini, Pak. Kan di dalam suatu proyek konstruksi terdapat rancangan anggaran biaya. Nah, apakah rancangan tersebut mempengaruhi metode yang akan digunakan dalam menentukan estimasi biaya, Pak? Diperhatikan ya semua. Bagus Ilja. Jadi gini, di dalam suatu proyek terdapat pelaksanaan RAB yang akan dikerjakan. Sebelum dilaksanakan proses konstruksi, biasanya para ahli akan memperkirakan dengan standar nasional Indonesia. Dan yang menggunakan metode ini biasanya proyek. Ya, Ilja. Baik, Pak. Saya mengerti. Maaf sebelumnya, Pak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Sebenarnya ada banyak metode yang dapat dipakai, dan salah satunya metode elemental analysis cost estimating yang menguraikan unsur-unsur lingkup proyek menurut fungsinya, struktur yang diperoleh menjadi sedemikian rupa sehingga perbaikan terhadap dapat dilakukan secara dengan kemajuan proyek. Dalam artian, masukan yang beberapa data dan informasi yang baru diperoleh dapat ditampung dalam rangka meningkatkan kualitas perkiraan biaya. Dikenal pula metode estimasi parametrik, yakni proses estimasi biaya dengan menggunakan persamaan matematis hubungan biaya dengan salah satu atau beberapa parametrik fisik yang berkaitan dengan item yang diestimasi. Metode estimasi biaya juga bisa digunakan adalah metode dengan memakai dengan daftar indeks harga dan informasi.
metode estimasi biaya yang juga biasa digunakan adalah metode dengan memakai daftar indeks harga dan informasi proyek. Terdahulu, metode faktor quantitative take-off dan harga satuan unit dan price. Pak, saya izin bertanya Pak, boleh tidak Pak? Ya, silakan. Oke Pak, saya Raja Sinaga ya Pak, ingin menanyakan suatu tentang metode estimasi biaya ini pada estimasi parametrik Pak. Yang Bapak jelaskan barusan mengenai data dan hubungan yang digunakan pada estimasi parametrik. Nah, jadi Pak, apa saja yang harus kita ketahui Pak tentang metode parametrik itu Pak? Tolong Pak jelaskan. Baik, untuk Raja, Pak, jadi dalam metode estimasi parameter menggunakan data historis untuk mengembangkan hubungan biaya analisis data statistik. Ada lagi yang ditanyakan atau kita melakukan pembagian kelompok? Pak Krisda ingin bertanya, detail pengelompokan belajar kita nanti bagaimana ya Pak? Baik, karena tidak ada yang bertanya mengenai artikan, nah kita akan masuk tugas. Jadi karena tidak ada yang nanya, buatlah membentuk sebuah kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Bapak meminta sedikit karena biar enggak banyak bertanya-tanya gitu. Mendefinisikan jenis pekerjaan dan tentukan metode estimasi yang akan digunakan dalam rumah sederhana. Untuk gambar dana kerja dapat digunakan dari sumber mana saja, misalkan internet ataupun tugas dari mata pelajaran lain. Kemudian di dalam mengerjakan tugasnya dilakukan kertas A3, A4 ya. Dan ingat, dilarang mendiskusikan ke kelompok lain. Tambahan detail tugasnya, setiap kelompok menggambarkan tugas yang berbeda. Ya, setelah diskusi tingkat, maka kita melakukan presentasi beberapa kelompok saja. Dikarenakan kita mengejar waktu. Materi berikutnya. Baik, siapa yang ingin maju pertama ini? Saya Pak. Saya Pak. Oh, Saya, kamu Pak. Krisda. Dengan anggotanya tampilkan. Baik, makasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami Pak. Pada kali ini kami menemukan rumah tipe 36/144 yang menjadi sumber referensi gambar kerja yang akan digunakan. Di mana dari pekerjaan ini dapat ditarik ada beberapa pekerjaan, diantaranya pekerjaan fondasi yang mencakup banyak hal dan pekerjaan detail pintu jendela. Nah, yang kami gunakan untuk menjadi acuan utama pada kuis berkelompok kali ini yaitu di mana metode yang digunakan itu indeks ataupun dari daerah tersebut Pak, lebih tepatnya metode yang disediakan oleh PU setempat gitu Pak. Jadi ada pun dari teman sekalian yang ingin ditanyakan mungkin terhadap materi kami ya saya persilahkan. Pak izin bertanya. Ya, Lauren. Oh izin menjawab. Bertanya rupanya. Ya silahkan kepada Saudara Loren, saya persilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan mengenai anggaran data yang digunakan dari PU yang dikelompokkan. Apakah harga satuan yang ditetapkan PU dengan data perkiraan pekerjaan wilayah? Maksudnya data perorangan itu beda dengan data PU dan kalau boleh tahu. Oke. Baik, terima kasih untuk Saudara Loren. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara, di mana di dalam suatu pekerjaan konstruksi itu, di mana gambarnya itu dia menggunakan satu jenis metode saja, di mana data PU merupakan data yang ditentukan oleh negara
pada suatu wilayah tertentu agar memiliki sumber data lebih akurat, biasanya menggunakan data PU. Nah, ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang lebih akurat ketimbang data yang digunakan oleh pihak swasta dan dapat digunakan untuk anggaran yang digunakan. Nah, total anggaran dari perencanaan fondasi tersebut ialah sekitar 10.447.176. Nah, seperti itu. Apakah saudara sudah mengerti ataukah kurang? Ya, terima kasih. Boleh dipertanyakan kembali. Udah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak. Oke, cukup satu penanya di setiap kelompok yang tampil. Pertanyaan diberikan Loren termasuk pertanyaan ringan, akan tetapi dijawab kritis oleh Krisda. Bagus untuk Krisda. Buat Elja, ambil kesimpulan untuk metode estimasi biaya. Baik, Pak. Jadi anggaran biasanya disesuaikan dengan wilayah yang akan ditarik kesimpulannya, di mana menggunakan data PU merupakan data yang terbaru setiap tahunnya dan terus-menerus mengalami revisi dari negara sehingga datanya lebih akurat. Kemudian, harga satuan pekerjaan fondasi itu biasanya disesuaikan dengan tipe rumah yang akan dibangun. Misalnya, yang digunakan pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan nilai 10.447.176 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk Elja yang sangat memahami betul materinya. Baik, berhubung waktu kita sudah habis, kita sudahi kelompok 1. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kelompok 2, 3, 4. Untuk pertemuan hari ini, ada yang bisa menjabarkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba Gilang. Baik Pak, pada pembelajaran hari ini kita membahas materi jenis metode estimasi pembelajaran, di mana terdapat metode parametrik yang dan data pekerjaan langsung dari PU. Kemudian data PU biasanya berdasarkan wilayah yang telah disesuaikan. Kemudian harga dari setiap material manpower disesuaikan juga dengan wilayah pelaksanaan konstruksi yang akan dibangun, Pak. Terima kasih Gilang telah menarik sebuah kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Untuk kelompok yang sudah atau yang belum tampil, asistensikanlah kerjaannya di ruangan saya nanti ya, dan kirimkan hasilnya ke Google Classroom agar langsung dinilai. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.